Analisis kasus pelayanan publik dipersembahkan untuk Latsar CPNS Pemprov Jabar oleh Eti Marlina, Angkatan 24. Ke Yogyakarta, tak puas dengan pelayanan puskesmas, puluhan warga desa Tamanan Bantul mengamuk. Mereka protes lantaran pelayanan puskesmas yang tidak prima. Tersulut emosi, puluhan warga merusak sejumlah fasilitas di Puskesmas Banguntapan 2, Bantul. Mereka juga merangsek masuk ke dalam puskesmas, mencari kepala puskesmas setempat untuk meminta pertanggungjawaban. Aksi ini dilakukan lantaran ketidakpuasan mereka atas pelayanan puskesmas. Beberapa pasien diberikan obat yang salah, ada pula yang meninggal karena tidak mendapat ambulans. Keluhan warga itu setiap ada kecelakaan yang fatal-fatal, sini nggak ngasih transportasi dengan alasan tanpa seizin kepala puskesmas, dan tidak ada istilahnya penanganan langsung, itu tidak ada, penanganan pertama itu tidak ada, cuma didiamin. Nah itu kan akhirnya pada meninggal. Pihak puskesmas membantah lalai. Keterlambatan pelayanan dan penggunaan ambulans terjadi karena terkendala prosedur yang ada, justru mempersulit kegiatan puskesmas. Memang prioritas ada, tapi kan prosedur tindakan kan ada. Kalau tidak ada, ke rumah sakit pun tidak bisa dilayani. Dalam aksi ini, seorang warga setempat ditangkap karena membawa senjata tajam dan memakai kaos institusi kepolisian Brimob. Setelah dilerai petugas, aksi warga kemudian berhenti. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET. Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik yang ada di video tersebut adalah: Puskesmas adalah badan pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Dari video yang diberikan, terdapat beberapa hal terkait pelanggaran prinsip-prinsip pelayanan publik. Di antaranya adalah kesederhanaan. Dalam video, tergambar bahwa pelayanan yang dilakukan pegawai di puskesmas tersebut diberikan dengan berbelit-belit, tidak dengan cara pelayanan murah, mudah, lancar, dan cepat. Yang kedua, kejelasan dan kepastian. Karena dikatakan berbelit-belit, dapat disimpulkan bahwa administrasi di dalam puskesmas cukup rumit. Pegawai puskesmas disibukkan dengan berbagai aturan pelayanan yang bisa saja salah persepsi dari mereka. Kesalahan tersebut karena kebijakan tersebut sehingga tidak ada kejelasan dan kepastian pada pasien. Yang ketiga, akurasi. Dalam video ini, masalah akurasi yang menjadi pokok pikiran pada kekisruhan ini, yaitu hasil pelayanan yang diterima tidak benar dan tidak tepat, serta tidak berpegang pada prinsip efektif dan efisien. Pasien datang untuk mendapat pengobatan secara segera, namun karena prosedur yang berbelit, maka menjadikan tingkat akurasinya sangat rendah dan memicu kekisruhan. Yang keempat, tanggung jawab. Dapat dikatakan bahwa tanggung jawab pihak puskesmas sangat kurang. Puskesmas tidak bertanggung jawab terhadap nyawa yang melayang karena lambannya proses pelayanan. Mereka tidak bertanggung jawab pada sumpah mereka. Mereka sebagai tenaga kesehatan telah bersumpah untuk mengabdikan diri menolong orang yang membutuhkan pertolongan, terutama pertolongan medis. Namun, kenyataan mereka tidak terlalu memperhatikan dari obat hingga pelayanan transportasi. Yang kelima, kenyamanan. Dilihat dari bentuk wajah puskesmas tersebut, telah menunjukkan bahwa puskesmas tersebut telah memiliki standar properti yang menjadikan pasien dan keluarga pasien antri dengan tenang. Namun, kenyamanan di sini adalah kenyamanan secara jiwa. Jika jiwa gundah, maka tempat seindah apapun itu pasti tidak akan merasakan kenyamanan. Pelayanan yang prima akan menimbulkan kenyamanan. Rekomendasi penyelesaian masalah.
Rekomendasi untuk mengatasi masalah yang saya berikan berdasarkan prinsip dan nilai pelayanan publik diantaranya 1. Pegawai puskesmas segera melakukan pertolongan kepada pasien yang membutuhkan dengan protokol kesehatan yang tepat sesuai profesionalisme. Yang kedua, prosedur yang digunakan sebaiknya mengutamakan kepentingan umum, karena setiap yang meminta pertolongan harus diberi pertolongan. Yang ketiga, alangkah baiknya pegawai puskesmas memperhatikan hak yang akan didapat setiap bulannya dan kewajiban melaksanakan tugas. Yang keempat, berdasarkan nilai pelayanan publik, yaitu akuntabilitas, maka setiap dari pegawai puskesmas melakukan tanggung jawab sesuai dengan tupoksinya. Yang kelima, tenaga kesehatan adalah salah satu pekerjaan yang memiliki nilai toleransi kesalahan 0,01. Maka sebaiknya melakukan pekerjaan dengan benar, cepat, mudah, dan memiliki keterjangkauan yang luas serta tidak melanggar sumpahnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.